Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua yang hadir pagi hari ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin membuat kami tunduk, taat, takut hanya kepadamu ya Allah. Ilmu yang menuntun kami untuk semakin dekat dan memperoleh cinta serta kasih sayang darimu ya Ilahan. Dan lindungi kami ya Allah daripada ilmu yang menjauhkan kami tidak mereka mendekat kepadamu yang akibat saya ini. Dan lindungi kami daripada ilmu yang saat dimiliki membuat kami merasa lebih tinggi dari yang lain ya Allah. Karena hakikatnya hanya kepada Engkau lah kami meminta petunjuk dan berharap mendapatkan kefahaman dari setiap apa yang kami dapatkan ya Allah. Wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Demikian pula ya Allah, anugerahkan kami pagi hari ini dengan rezeki yang lapang, luas, banyak lagi berkah ya Allah. Sehingga banyaknya rezeki itu termasuk berupa materi yang Kau hadirkan di dalam hidup kami. Menjadi rezeki yang kami bisa jadikan wasilah meluaskan kebermanfaatan ya Allah. Sehingga dengannya kami bisa beribadah dengan lebih baik ya Allah. Berangkat haji ke tanah suci, melaksanakan ibadah umroh, bersedekah, berwakaf, berinfak hingga berzakat ya Allah. Bahkan berkorban yang begitu besar ini. Jangan biarkan ya Allah, ketika Engkau memudahkan rezeki itu berupa materi hadir di dalam hidup kami justru menjadi hamba-hambamu yang bakhil, hamba-hambamu yang pelit. Tatkala Engkau meminta dan berikan daripada kewajiban atas yang telah Engkau titipkan ini ya Allah. Maka ya Rabb, jadikan dunia itu hanya sebatas di tangan kami ya Allah. Namun jangan jadikan apa yang telah kami capai di dunia itu masuk ke dalam hati-hati kami ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami dan jangan jadikan dunia di hati kami ya Allah. Kecuali kami sadar bahwa dunia adalah jalan untuk menggapai kehidupan akhiratmu ya Allah. Di dalam rangka ngumpulin bekal ya Allah. Maka jangan sampai kami jadi orang-orang yang masih belum sadar bahwa di antara misi utama kami hidup di atas muka bumi ini adalah di dalam rangka menyiapkan perbekalan di dalam jalan pulang kami kembali kepadamu ya Allah. Wa amalan mutaqabbala. Dan ya Rabb, anugerahkan amalia kami yang Engkau terima dan bukan Engkau tolak ya Allah. Apapun kebaikan, termasuk daripada puasa tarwiyah kami hari ini ya Allah. Atau mungkin saudara kami yang juga sedang berpuasa di hari Arafah. Mobil khusus saudara kami yang sedang berangkat haji dan sudah bermalam di area Arafah, Muzdalifah dan Mina ya Allah.
Maka izinin ya Allah, terus saudara kami yang berangkat haji mendapatkan haji yang mabrur, mabrur. Engkau sehatkan mereka ya Allah, Engkau jagai mereka ya Allah, hingga kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat, tidak mengalami kekurangan suatu apa kecuali membawa haji yang mabrur, mabrur. Dan pantaskan kami ya Rabb menjadi di antara yang bisa memenuhi panggilan untuk berangkat haji di tahun-tahun mendatang. Dan mampukan kami berangkat umroh di kesempatan-kesempatan terdekat di dalam hidup kami ya Allah. Hamba sadar bahwa hidup tanpa teladan bisa jadi salah jalan ya Allah. Maka mampukan kami mengambil keteladanan dari Nabi kami Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh akan Rasulullah memiliki orang tua, nenek moyang yang begitu luar biasa juga akhlaknya ya Allah. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ya Rabbi, pantaskan kami ya Allah. Temani kami ya Allah pagi hari ini untuk bisa belajar banyak daripada keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga dapat kami praktekkan di dalam hidup kami. Bukakan pintu mata hati kami ya Allah. Jangan itu. Rabbana ata'ala ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, abang kakak, jamaah, inspirasi Muhammadur Rasul yang insya Allah disayang Allah, dikasihi Allah, dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun bangun tadi sudah dari sebelum subuh, mengambil waktu untuk bersahur, mendirikan beberapa rakaat qiyamul lail, sholat subuh, kemudian berzikir dan akhirnya masuk ke dalam ruang Zoom ini. Mudah-mudahan setiap desahan nafas yang kita gunakan di dalam kebaikan ini akan memantaskan kita menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang terbaik. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya, namun juga diiringi dengan amal-amal salehnya yang banyak. Kalau bahasa kita, hidup ini ibarat naik taksi. Ketika taksi itu sudah berjalan, maka apapun keadaan kita, argonya bergerak. Maka begitu pun kita dalam hidup. Ketika kita sudah ditiupkan ruh di dalam diri-diri kita, maka ibaratnya kita naik taksi. Argonya udah mulai jalan. Argonya sudah mulai jalan. Dan kalau sudah bahasa argonya sudah jalan, suka atau tidak, kita akan kelak mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah kita lalui di dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita hidup itu ikut-ikutan, apalagi salah ngikut-ikutan. Dalam Quran surat Al-Isra itu Allah ngingetin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dan janganlah kalian ikuti segala sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Karena hari ini banyak orang ikut-ikutan tapi nggak pakai ilmu, itu enggak. Dan ini salah satu pelajaran ya. Pelajaran kemarin tuh Al-Fakir setelah mengisi sebuah agenda kajian di daerah Jakarta Selatan karena ada anak-anak sudah liburan di rumah. Maka kemudian juga ada waktu luang beberapa saat
Udah mereka bilang, Bi, kalau nggak main bola dengan nyewa lapangan futsal, ke PRJ yuk. Dan kalau kita udah kebayang kalau bahasa PRJ itu, Masya Allah, subhanallah. Rasanya perjuangannya mendingan kita desek-desekannya itu di Masjidil Haram gitu ya. Ngantri di Raudhah. Itu udah jelas berpahala gitu ya. Jadi kata Allah karena bahasanya ya kita juga ikut tahadus bin ni'mah dengan hari ulang tahun Jakarta ya. Mungkin di situ yang paling sederhana kadang-kadang kalau ke PRJ itu salah satu destinasinya menikmati hidangan berupa kerak telur ya. Makanan khas Betawi yang bahasanya itu walaupun mungkin di luar PRJ ada juga gitu ya. Tapi kalau di PRJ itu semuanya hampir rata-rata mesti ada yang seperti itu. Bismillah akhirnya kemudian kita sampai, dan ketika sampai itu ya itu tadi begitu akan masuk ya Allah ya Rabbi, mau ya orang itu antri segitu banyak, nunggu dari jam 1 sampai jam 4, bahkan mungkin ada di antara mereka yang muslim tega untuk meninggalkan ibadah sholatnya hanya bisa untuk masuk ke dalam pameran itu. Dan ini kan dibuat kayak apa ya, kalau bahasa kita itu dibuat kayak semacam hype, sehingga orang tuh yang tadinya nggak pengen jadi ikut-ikutan pengen, dan itu semakin bertambah-tambah ketika di dalam gitu. Salah satunya ya kalau udah di dalam itu salah satu yang dicari-cari oleh pengunjung di pameran itu apa Bapak Ibu? Mohon maaf ya, apa? Yang dicari itu snack-snack yang bahasanya harganya 10-15 ribuan. Dan itu bahasanya orang sampai ada yang bawa koper gitu. Ya Allah, saya bilang ya Rabbi. Hanya untuk yang kayak gini aja orang bahasanya mau berjibaku gitu. Nah, jadi akhirnya apa ya, kita bersama istri dan anak-anak ya sekedar menikmati. Ada nasi kapau di situ, ada bahasanya ya makanan-makanan Nusantara, ya itu aja paling kita nikmati beberapa saat, setelah itu kita keluar. Karena bagi kita jangan sampai kita itu euforia terhadap sesuatu hal tapi kita nggak punya ilmunya. Karena apa? Inna sam'a wal absara wal fuada. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran kita itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, ini semua akan diminta kelak. Hati dan akal pikiran itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dalam Quran surah Al-Isra ini makanya kita belajar bagaimana agar kita jangan jadi orang yang tasyabbuh, ikut-ikutan, tapi kita tidak memiliki ilmunya. Dan ini Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Karena tadi inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan dan hati kita itu akan dimintai. Lu ulaika kana anhu mas'ulan. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita nggak jadi orang-orang yang tasyabbuh, ikut-ikutan kepada yang nggak benar, yang bisa menggelincirkan kita dari kasih sayang dan ridhonya Allah, maka kita butuh keteladanan. Kita butuh contoh, role model, sehingga kita bisa belajar untuk bisa menjadi bagian orang-orang yang berhasil juga. Maka oleh karenanya, pagi hari ini, insya Allah, kita akan kembali mendalami belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dan bagaimana kita bisa belajar? Maka insya Allah
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa Rasulullah saja itu disebutkan uswatun hasanah. Itu hanya di satu ayat dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Tapi Nabi Ibrahim itu bahkan sampai disebutkan 2 kali. Maka ini tentunya adalah menjadi pembelajaran bagi kita. Tentu Nabi Ibrahim ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan, keutamaan yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dan pelajari dari Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah, yuk kita belajar untuk meniru, menduplikasi, mengikuti dalam hal sebelum kehidupan itu terjadi, maksudnya apa yang ingin kita raih itu jangan sampai salah ngajuin proposal gitu ya. Kita besok misalkan mau ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam Muharram, Tahun Baru Islam. Tapi pakai proposalnya, proposal main bola, kira-kira nyambung apa enggak? Nah, hanya saja kadang-kadang kita tanpa sadar, kita tuh kayak gitu. Salah ngasih proposal. Maka bukan nggak mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Dan kalau kita lihat keajekan daripada mengajukan proposal ini menjadi hal yang penting, dan itu kita belajar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajukan proposal hidup yang kemudian Allah dokumentasikan di dalam Al-Quran, dan semua proposal hidupnya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dan nanti kita melihat bahwa dari sekian banyak proposal hidup Nabi Ibrahim yang direfleksikan dalam bentuk doa-doa di dalam Al-Quran, ada 3 dimensi yang nanti kita lihat. Dimensi diri, dimensi keluarga, dan dimensi di tengah masyarakat. Dan itu luar biasa. Karena jangan sampai gini, kita untuk sebuah acara, misalkan acara ya, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus, itu bahasanya untuk acara yang sehari 2 hari mungkin ya, tapi bisa jadi persiapannya itu sampai 3 bulan, 4 bulan, pengajuan proposalnya 3 bulan, 4 bulan gitu ya, hanya untuk hari di mana penyelenggaraannya cuma 1-2 hari. Tapi anehnya, kita itu kelak akan hidup bakal selamanya, tapi kok nggak ngajuin proposal yang benar gitu sama Allah. Nah, disinilah supaya kita nggak salah ngasih proposal hidup kita kepada Allah, maka belajarlah dari proposal hidup yang diajukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa saja proposal hidup yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini banyak tersebar di dalam Al-Quran ya. Nah, namun dalam kesempatan pagi ini kita akan mengambil ada beberapa dimensi. Ada beberapa dimensi yang mudah-mudahan bisa kita pakai di dalam keseharian kita. Yang pertama adalah proposal hidup harapan atas dirinya, atau bahasa kita pribadi. Ya. Apa saja harapan atas dirinya? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu bahasanya mengajukan dirinya itu menjadi seorang hamba yang menyembah hanya kepada Allah dan bukan kepada selainnya. Dan ini kita sebut dengan nikmat iman atau nikmat tauhid. Dan di sini juga Nabi Ibrahim bahkan disebut sebagai bapak tauhid. Salah satu makraknya adalah surah Ibrahim ayat 35. Di mana Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman. Ini menarik ya, doa mengenai
tentang negeri Mekah ini pun juga termaktub di dalam Quran surat 14 ayat 35 ini. Makanya kalau kita lihat berjuta-juta orang datang ke tanah suci itu ketika Al-Fakir dengan izin Allah mendapatkan kesempatan berhaji 2010. Ingat ungkapan seorang kiai waktu itu yang Allah yarham, yang sekarang sudah wafat gitu ya. Karena waktu itu kita baru bahasanya hajian pertama kali, bahkan bahasanya ya baru umroh pertama kali juga itu. Tapi kemudian sudah diamanahkan menjadi ketua rombongan. Maka saat itu kan masih sangat fakir ilmu. Salah satunya juga ada kekhawatiran. Wah, ini setelah kemudian kita dari Arafah datang ke Mekah untuk tawaf ifadah, ya Allah ya Rabbi. Bahasanya apa mungkin kita bisa tawaf, Kiai, kita bilang. Maka kata Kiai tersebut, insya Allah. Karena beliau ikhlas gitu, bahkan bahasanya manggilnya bukan Ustaz. Insya Allah Bang, asal Abang yakin masuk ke dalam, Allah yang jagain. Karena salah satunya dari keberkahan doa Nabi Ibrahim. Dan ini ternyata terwujud. Dan ini juga menunjukkan redaksi doa. Itu adalah dari yang umum baru ditarik yang khusus. Walaupun kadang-kadang kita itu doa biasanya keinginan diri dulu baru kemudian yang lebih luas gitu ya. Tapi kalau salah satu doa Nabi Ibrahim ini polanya doakan yang luas ya. Doakan yang luas baru kemudian yang lebih khusus atau personal. Nah, apa yang khusus dan personalnya yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku ya Allah beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Pertanyaannya, dikabul nggak Bapak Ibu? Ya, kita lihat peristiwa dalam ibadah haji. Ini disebut juga perjalanan cinta seorang hamba. Episode ibadah yang syarat dengan nilai ketauhidan kepada Allah. Dan ini belajar dari siapa? Dari Ibrahim. Bahkan setelah itu Nabi Ibrahim menutup doa itu juga melibatkan lagi keluarganya. Jadi polanya umum, pribadi, keluarga. Dan ini Allah kasih. Allah kasih. Maka ini adalah di antara harapan atas dirinya. Yang lain adalah diberikan ilmu dan hikmah, dijadikan bagian dari golongan orang-orang yang soleh, punya tutur kata yang baik. Di mana? Di dalam Quran, surahnya, kalau kita lihat adalah surah Asy-Syu'ara, ayatnya 83 sampai 85. Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh. Nah, ini kalau mau didawamkan nih Bapak Ibu, Masya Allah, doa yang luar biasa. Yang pertama, diberikan kefahaman akan sebuah hal, keadaan, kejadian, peristiwa, termasuk min ayatillah, dengan pemahaman hikmah, dan masukkan aku ya Allah dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doa yang humble. Dia nggak langsung minta jadikan aku orang yang soleh ya Allah, tapi masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Karena kalau udah dimasukin otomatis kan jadi orang soleh. Tapi kalau kita minta soleh belum tentu kita benar-benar jadi orang soleh. Nah, kalau ini sudah dikaruniakan hikmah menjadi bagian orang soleh. Yang berikutnya apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah hamba ya Allah buah tutur yang baik, perkataan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian ya Allah ya Rabbi. Bahkan bahasanya belum kelihatan orangnya saja, Nabi Ibrahim sudah minta kebaikan kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang memiliki tutur kata yang baik bisa menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Dan ini bukan hanya di dunia, tapi doanya adalah juga ingin mendapatkan episode terbaik di akhirat. Waj'alni min warathati jannatan na'im. Dan jadikanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang
yang mewarisi, yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Sekali lagi, ya ini nggak bilang jadi hamba Engkau ya Allah yang masuk surga, tapi jadi bagian orang-orang yang diwariskan surga. Ini doa penuh dengan rasa keberhambaan dan ketundukan dengan ketawaduan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Dan Allah memberikan semua itu. Maka ini harapan atas dirinya. Lalu bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita kalau selama doa itu ya bahasanya kayak doanya Nabi Ibrahim? Tapi kalau kita hari ini belum. Paling tidak, yang perlu kita pahamkan begini. Hari ini banyak orang yang bicara tentang Allah, tapi nggak banyak orang yang berbicara dengan Allah. Nah, gimana kita bahasanya bicara dengan Allah? Ya inilah yang perlu kita hadirkan adalah minta. Milikilah waktu sendirian untuk berdoa dengan Allah, menjeda hidup sejenak, mengambil jarak dengan diri kita sendiri untuk mempertanyakan pertanyaan dasar manusia kita, dari mana, sedang apa, hendak kemana. Dan ini juga yang menjadi di antara refleksi seseorang pada saat wukuf di Padang Arafah. Walaupun sudah mulai dari ada subuh, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan amaliyah, tapi puncaknya khutbah Arafah itu adalah di waktu zuhur. Setelah itu zawal matahari, maksudnya zuhur itu, kemudian sampai dengan waktu maghrib. Tapi kadang-kadang banyak jamaah haji itu yang ketika wukuf di Padang Arafah tidak diiringi dengan ilmu, sehingga akhirnya dipakai cuma buat tidur-tiduran, buat ngobrol-ngobrol, canda-canda, jalan-jalan. Padahal disitulah waktu mustajabah doa kita. Salah satunya tadi, sebelum kita minta sama Allah, hadirkan pula muhasabah kita kepada Allah, me time kita kepada Allah. Sambil nanya, kita dari mana ya Allah? Kalau bukan dari Engkau. Sedang apa? Sedang melakukan amaliyah-amaliyah yang memang itu akan ditujukan hanya kepada Allah. Hendak kemana? Karena kita semua sedang dalam perjalanan pulang, kembali kita kepada Allah SWT. Maka Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua yang dirahmati Allah, kalau kita hari ini, dalam bahasa kita, doa itu saya sekarang ini agak susah, bahkan nggak bisa bahasa Arab, kalau sholat kok ya susah nangis, nggak hadir rasa. Salah satunya, banyakin me time, banyakin ngobrol kamu. Makanya Ustaz saya nggak bisa kalau doa yang indah-indah kayak para ustadz-ustadz yang lain. Nggak harus. Allah lebih ngerti kok. Yang penting yang kita sampaikan di hadapan Allah itu adalah hadir dari hati kita yang paling tulus. Insya Allah itu yang akan menjadi sambungan dari doa-doa yang kita panjatkan. Maka sekali lagi, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, Nabi Ibrahim juga masih kita dapati di dalam ayat-ayat yang lain. Bahasanya, bahkan kalau sudah melakukan sebuah amaliyah, jangan pedean bahwa amal kita itu sudah pasti diterima, kecuali apa? Minta kepada Allah agar kemudian apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya ketika kemudian Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail telah meninggikan fondasi Ka'bah, maka saat itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bahasanya kalau kita lihat di sini, maka bahasanya jangan sampai kita kepedean, amal kita itu sudah pasti diterima. Kecuali apa kita minta kepada Allah, divalidasi agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah SWT. Karena jangan sampai kita jadi orang yang zong pada saat kehidupan kita di akhirat. Kita merasa sudah melakukan banyak amalia-amalia, baru mau jalan, kemudian menuju surga, tiba-tiba ada orang yang datang. Rob, waktu di dunia, dia ngomongin saya di belakang, dia ambil pahala.
Oh, waktu di dunia dia zalim, dia merampas hak-hak saya, maka diambil pahalanya. Rob, waktu di dunia dia begini, dia begitu, habis pahalanya. Begitu mau melangkah, sekali lagi dipanggil lagi, Rob, ada orang yang komplain, dia melakukan begini-begini kepada saya. Akhirnya apa? Karena sudah tidak ada lagi pahala, dosa orang yang komplain itu dipindahkan. Dan inilah yang disebut sebagai muflis, orang-orang yang bangkrut. Maka kita nggak pengen jadi orang yang bangkrut dengan bahasan apa? Amal-amal kita zong, nggak jadi apa-apa di sisi Allah di hari akhirat, itu rugi yang luar biasa. Dan salah satu kunci agar kita nggak kayak gitu adalah kita minta setiap amal yang kita lakukan, termasuk kita ngaji ini, kita hadir di ruang Zoom ini, minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta agar kita diterima, jangan jadi amal yang ditolak. Doa kita doa yang diterima dan bukan doa yang ditolak sama Allah. Karena kita sadar bahwa apa? Perjalanan kita, apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya just focus on Allah. Bagaimana kita memaknai just focus on Allah? Ini bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang boleh jadi belum pernah mengikuti kelas PPA, insya Allah bisa didapatkan versi utuhnya di dalam kelas ya. Cuma saya pengen tanya dulu nih, yang hadir di sini, adakah yang sudah pernah ikut kelas PPA? Baik itu kelas private, pola pertolongan Allah, Get the Miracle, menemukan rasa dalam sholat, kemudian spiritual motherhood. Alhamdulillah, sudah ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, ada nggak yang hari ini hadir itu belum pernah ikut kelas di PPA? Alhamdulillah Bunda Ninden, offline maupun online ikut. Alhamdulillah Bunda Kiki, private kelas dan GTM. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak atau Ibu Redmi 10. Saya belum ya. Nah, Bunda Tia belum Ustaz. Ya. Alhamdulillah Bunda Tina, Muflihuddin, saya belum. Sudah banyak Ustaz tapi online. Bebas finansial dan motherhood, alhamdulillah sudah pernah ikut. Wah, Bunda Ellen pernah semuanya online offline. Baru ikutan Zoom aja ya. Ini afwan sebelumnya ini. Bunda atau Ayah Redmi 10 ya. Boleh nanti diganti nama ya. Biar nanti paling tidak kita bertegur-tegur sapa. Saya belum bisa ikut Ustadz. Ah ya Bun. Doakan sudah bisa ikut. Amin, amin, amin ya Rob. Amin. Nah, karena kenapa saya bilang perlu ikut ya. Karena insya Allah di situ kita dengan izin Allah mendapatkan penguatan, pemahaman mengenai tauhid. Ya selama ini kita lahir sudah muslim, KTP-nya Islam, tapi kok ya jauh hidupnya itu dari nilai Islam sebenarnya. Itu kenapa? Karena tauhidnya belum kokoh. Nah, salah satunya dengan ikut kelas itu, kita punya pemahaman tauhid yang insya Allah menguatkan, karena tauhidnya dipahami juga bukan sekedar konsep, tapi dia adalah yang bisa kita praktekkan. Nah, salah satunya tadi, ketika kita berbicara bahwa orientasi hidup kita itu adalah just focus on Allah, bahwa yang kita cari Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, karena Allah memberikan pilihan kepada kita, mau jalan yang fujur atau jalan yang takwa. Itu pilihan. Tapi kalau kita sudah memilih jalan takwa, maka sudah bahasanya JFOA, just focus on Allah. Kenapa? Karena everything comes from Allah. Segala sesuatunya asalnya dari Allah. Everything belongs to Allah. Semuanya itu punya Allah. Everything dedicated for Allah. Ditujukan hanya untuk Allah. Karena everything controlled by Allah. Segala sesuatunya yang ada di semesta ini dikendalikan oleh Allah. Everything shall be returned to Allah. Dan segalanya akan kembali pulang kepada Allah. Maka inilah pemaknaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jalannya tuh
Ya, ketika kita meyakini segala sesuatunya dari Allah, datangnya dari Allah, ini kan inna lillahi, everything comes from Allah, everything belongs to Allah, everything controlled by Allah, everything dedicated to Allah, wa inna ilaihi rajiun, everything shall be returned to Allah. Nah ini kalau kita paham, maka biiznillah insya Allah akan menjadi fondasi tauhid kita di dalam menjalankan peran kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu menjadi lebih terhadirkan rasa, ya kalau bahasanya. Rasa ketersambungan dengan Allah. Ketika melakukan sesuatu itu ya bukan cuma sekedar business as usual. Oh saya ngaji aja. Oh saya umroh saja. Oh saya sholat saja. Enggak. Tapi kemudian ada rasa yang berbeda di situ. Dan itulah yang akan memberikan sense keberhasilan dari insya Allah ibadah dan amaliyah yang kita lakukan di sisi Allah tersebut. Ya, karena sebab utama daripada amal seseorang itu tertolak itu kan lantaran apa? Yang ditujukan itu ada niat selain daripada Allah. Maka Bapak Ibu ya Bunda yang dirahmati Allah SWT, inilah yang pertama, harapan atas diri. Walaupun tadi juga ada cuplikan-cuplikan. Yang kedua itu adalah proposal hidup Nabi Ibrahim daripada keluarganya. Ya. Bahkan termasuk ketika Nabi Ibrahim bahasanya itu menginginkan ayahnya yang notabene adalah ya dalam beberapa kitab tafsir bapaknya ini bernama Azar, ya, bernama Azar, dan ayah Nabi Ibrahim itu adalah di antara seorang pembuat berhala atau patung di tengah kaumnya. Maka Nabi Ibrahim tentu walaupun lahir daripada seorang orang tua yang mohon maaf tidak bertauhid, tapi Allah jaga ketauhidan Nabi Ibrahim itu berada di atas jalan yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, makanya di dalam Quran surat Al-An'am ayat 74 terhadap orang tua Nabi Ibrahim itu pengen ayahnya juga bareng-bareng beriman sama Allah. Makanya doanya dalam konteks harapan kepada Allah, beliau memantaskan dengan apa? Menyampaikan dakwah kepada ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atatakhidu asnaman aliha. Bahasanya ngobrol ke ayahnya bilang gini, ya pantas nggak sih ayah jadiin berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bilang, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau ayah dan kaum yang ada di sekeliling kita ini dalam kesesatan yang nyata. Karena konon berhala yang dibangun di masa Nabi Ibrahim kecil itu di tengah kaumnya itu dibuat diantaranya dari tepung. Jadi setelah dibuat, disembah, terus dimakan. Kan ini bahasanya sebuah keadaan yang jauh dari jalan kebenaran. Dan ini menjadi sinyal, kalau kita pengen bareng-bareng ke surga, maka jangan bahasanya itu kita mendiamkan kezaliman. Walaupun tentu dengan cara yang baik. Artinya penyampaiannya harus dengan cara yang baik. Kalau kita bahasanya lihat orang tua kita melakukan ketidakbaikan, sampaikan dengan bahasa tutur kata yang lembut, yang jelas, yang memuliakan, tidak meninggikan suara, tidak membentak, membantah dengan yang bisa menyakitkan hati dari kedua orang tua kita. Jangan. Kadang ada orang punya niat baik, tapi caranya nggak baik, akhirnya diterimanya jadi nggak baik. Maka di sini Nabi Ibrahim minta sama ayahnya agar apa? Meninggalkan berhala untuk menyembah kepada Allah. Namun dalam konteks hari ini, mungkin orang-orang tua kita tidak menyembah berhala dalam konteks yang bentuknya zahir, ya, kayak misalkan patung atau yang sejenisnya, tapi mungkin memberhalakan.
meyakini ada kekuatan tandingan-tandingan lain selain daripada Allah. Misalkan memberhalakan materi, memberhalakan pangkat jabatan, mungkin pengalaman kerja, pencapaian prestasi, popularitas, dan sebagainya. Ini juga berhala yang harus dienyahkan. Maka nanti kita belajar itu di apa yang kita sebut di PPA. Ya, di kelas PPA itu menjadi di antara poin pola pertolongan Allah itu nanti ada di poin yang kedua. Kuncinya adalah menyiapkan berhala. Ikhtiar iman maksimal kuncinya adalah menyiapkan berhala. Baik, ini ada yang resen ya. Tafadhol, siapa nih? Bunda sebentar. Bunda Jumaini. Ada yang disampaikan, Bunda? Aman? Atau terpencet ini? Bunda Jumaini. Baik. Pijit kayaknya, Ustaz. Oh, ketekan ya. Enggak. Siap. Atur turun, Kang Hasan. Ini bagi yang Bapak Ibu sudah siap berangkat ke kantor, sambil di kantor nggak apa-apa, sambil jalan. Ya, mudah-mudahan insya Allah beberapa menit lagi kita selesaikan. Nah, jadi kepada orang tua ada harapan kebaikan, maka begitu pun juga kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak itu bahasanya ada harapan kebaikan. Bukan hanya dikaruniakan orang tua yang soleh, tapi juga anak-anak yang soleh-solehah. Makanya termasuk peristiwa kurban. Nah, ini sebenarnya peristiwanya cukup panjang ya. Ayatnya 90 sampai 110 dalam Quran surat As-Saffat yang kemarin Kang Hasan sempat baca itu ya. Nah, highlight-nya di ini, di ayat 100 sampai 102 ini. Ketika kemudian bahasanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Nah, ini boleh ini dihafalkan doanya Bapak Ibu. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kita minta sama Allah, dia dikasih anak-anak yang soleh. Pertanyaannya, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Bahasanya bahkan, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami berikan dia, maksudnya siapa? Nabi Ibrahim, kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Siapa dia? Siapa dia Bapak Ibu? Nabi Allah Ismail alaihissalam. Oh iya, terima kasih Bunda Nisa. Sepertinya resen waktu Ustaz tanya sudah ikut PPA atau belum ya. Boleh, terima kasih. Nah, jadi bagi Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 102 ini, maka bahasanya Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan anak yang soleh. Kemudian Allah kasih kabar bahwa dia akan dianugerahkan anak yang sabar. Dan ini terbukti pada saat kapan? Pada saat kemudian Allah perintahkan, terima kasih, yang sudah jawab Nabi Ismail, betul. Maka saat itulah kemudian Nabi Ibrahim nanya, ya, dan ini bukan dijawab sama anaknya itu, tapi nanya, Nabi bertanya-tanya gitu, enggak ya. Tapi Nabi Ismail kemudian jawabnya gini, nah ini menariknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha membantu ayahnya mendirikan fondasi Ka'bah, maka Ibrahim berkata kepada anaknya itu, ini ara fil manam, anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Dan konon mimpi Nabi Ibrahim itu sampai 3 hari. Maka ini yang kemudian kita kenal hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari kedua Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Hari ketiga Nabi Ibrahim mimpi, baru besoknya itu wukuf di padang Arafah, nanyain kepada Allah, ini perintah Allah atau jangan-jangan bujuk rayu syaitan gitu ya. Maka pada saat itu didapati jawaban bahwa ini adalah perintah Allah. Maka setelah itu kemudian Nabi Ibrahim menghampiri keluarganya, iblis menggodanya, sampai kemudian dilempari batu agar apa? Ya,
iblis itu tidak menggoda dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, balik lagi kepada episode itu, maka Nabi Ibrahim walaupun sudah dapat perintah Allah dari Allah melalui mimpi, maka nggak langsung melakukan atau mengeksekusi perintah itu secara membabi buta, enggak. Tapi justru dialog yang terbangun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini direkam dalam Al-Quran. Ini arafil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Maka bahasanya, maka pikirkanlah. Apa pendapatmu, nak? Kalau bahasa kita, lalu gimana? Ya. Lalu gimana, nak, menurutmu? Nah, inilah jawaban anak yang saleh. Karena ayahnya ayah yang saleh, ayahnya ayah yang enggak sombong, dengan izin Allah Nabi Ismail pun menjadi anak yang saleh dan juga tidak sombong. Bahasanya apa? Qala ya abati alma tu'mar. Wahai ayahku. Nabi Ismail menjawab, kerjakanlah. If'al ma tu'mar. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai ayah? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati diriku ini termasuk orang-orang yang sabar, ya Allah ya Rabbi. Ini jawaban anak yang luar biasa. Jawaban seorang anak yang luar biasa dari ayah yang luar biasa. Maka kalau kita pengen anak kita dengan izin Allah bertauhid, maka pantaskan kita juga bertauhid. Kalau pengen anak kita soleh, maka solehkan diri kita juga sebagai orang tua yang soleh al-salihah. Dan inilah yang kemudian dengan izin Allah, begitu kemudian diproses, disembelih dari Nabi Ismail, biiznillah, pisaunya Nabi Ibrahim yang dalam sebuah riwayat itu disebutkan kalau Nabi Ibrahim membelah batu dengan pisau itu, terbelah itu batunya. Tapi ternyata untuk leher, Nabi Ismail itu nggak mempan. Dan ketika itu terjadi, Allah gantikan dengan seekor kibas yang besar. Ada yang mengatakan kibas itu adalah kurbannya putra Nabi Adam yang bernama Habil, yang diterima oleh Allah. Maka inilah Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Harapan atas keluarganya. Maka termasuk kita pengen dia digerakkan keluarga yang soleh salihah bersama di dunia hingga sampai ke jannahnya Allah, kan gitu ya. Nah, oleh karenanya mendidik anak ala Nabi Ibrahim dari kisah tadi. Maka kalau kita lihat, ya ini belajar dari surat Ibrahim ayat 37. Ya, jadi setelah doa nitip, kita sudah bahas doa nitipnya itu kemarin, bahwa Nabi Ibrahim saat meninggalkan Nabi Ismail itu bersama dengan Bunda Hajar, maka bahasanya, ya Rabb, sungguh aku telah menampakkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ini kan menjelaskan bahwa apa? Ini doa nitip. Saya titip ya Allah sebagian ahli keluarga saya itu di padang pasir yang tandus ini, bersebelahan dengan Baitullah. Baru kemudian Nabi Ibrahim minta 3 hal, dan ini jadi konsep dasar pendidikan bagi anak-anak kita. Kalau pengen anak-anak kita insya Allah bareng-bareng ke surga. Yang pertama apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka itu mendirikan sholat, ya Allah. Udah dititipin itu yang pertama, jadiin mereka itu ahli sholat. Maksudnya apa? Pendidikan tauhid, akidah, ibadah. Itu adalah yang paling fundamental di dalam membangun anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Bukan yang lain. Kita boleh pengen punya anak pengusaha, pengen jadi anak seorang dokter, seorang tentara, seorang pilot, dan lain sebagainya. Tapi jadikan mereka dulu min ahdis sholat. Baru yang kedua, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka. Maksudnya apa? Bagian mereka itu jadi teladan. Teladan dalam wilayah apa? Akhlak. Maka setelah pendidikan, ibadah, akidah, ibadah, tauhid, maka yang kedua pendidikan akhlak. Karena hari ini banyak anak-anak yang hadir dalam keluarga-keluarga muslim, tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, kadang-kadang ngomong yang nggak jelas. Kemarin tiba-tiba ada seorang kami itu bahasanya bilang gini,
Walaupun maksudnya bercanda, karena mungkin lihat di tayangan-tayangan media sosial gitu ya. Bahasanya itu, wah maju aja Wir. Terus kita tanya, maksudnya apa nak itu Wir? Itu jawir, Bi. Jawir itu apa? Ya pokoknya panggilan jawir gitu. Terus saya bilang, bukannya jawir itu apa namanya? Jawa Ireng. Wah, kalau kayak begini nak, ini bisa menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain, kalau dia terima, kalau nggak terima, maka jangan katakan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain. Dan kebayang waktu Abdullah ibnu Mas'ud pernah diketawain para sahabat. Lantaran apa? Begitu beliau waktu kalau nggak salah naik satu bagian tempat yang agak tinggi, tersingkap jubahnya, kelihatan betisnya yang kecil. Diketawain tuh sama sahabat yang lain. Tapi apa kata Nabi? Kalau satu betis ini ditimbang, diletakkan dalam satu timbangan, dan satu timbangan lain adalah Bukit Uhud, maka niscaya betis sahabatku ini lebih berat daripada Bukit Uhud. Maka ini Masya Allah. Ini adalah pembelajaran bagi anak-anak kita. Terus akhirnya udah namanya abinya, akhirnya ya, Rasulullah udah ngingetin kan, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Tapi kalau bisa ngomong yang baik, silahkan bicara yang baik. Kita bilang gitu. Harus aware ya orang tua itu. Anak-anak kita mohon maaf, kadang-kadang kepleset ngomongin ya, bahasa-bahasa binatang, walaupun misalkan mohon maaf ya, contoh mengatakan bahasa anjing itu dengan anjing karena nonton satu dan lain hal, itu nggak baik. Kita bilang di dalam rumah ini tidak ada kata-kata yang menghina orang lain, melecehkan, merendahkan, termasuk daripada kalimat-kalimat dari bahasa binatang atau yang tidak baik di sini. Karena Abi dan Umi tidak mengajarkan dan melakukan hal-hal itu. Nah, jadi ini akhlak. Pendidikan akhlak ini menjadi satu hal yang mahal harganya hari ini. Tidak ada yang paling menjadi kesedihan terbesar seorang orang tua itu kalau anaknya nggak punya akhlak. Rasanya bahkan akhlak kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Berikanlah rezeki daripada buah-buahan ya Allah, mudah-mudahan mereka bersyukur. Yaitu apa? Ya, kalau tadi yang pertama akidah, ibadah, tauhid, maka yang kedua adalah pendidikan akhlak, maka yang ketiga itu adalah karakter kesyukuran. Walaupun ada juga mengatakan ya syukur juga akhlak, tapi menjadi anak yang bersyukur, menjadi pribadi bersyukur, itulah yang akan hidupnya itu indah. Maka tadi di antaranya syukur itu akan menghadirkan kepuasan hidup. Kenapa? Karena nilai enjoying-nya, menikmatinya itu lebih besar daripada wanting. Wanting itu menginginkan, keinginan. Tapi kalau kita bahasanya enjoying-nya sama dengan wanting, nah itu biasanya masih kelihatan galaunya. Apalagi kalau yang wanting-nya lebih besar daripada enjoying. Tapi kalau orang yang enjoying, itu qanaah. Nah, qanaah ini bagian dari kesyukuran. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, kalau anak-anak kita itu, mereka bisa jadi anak yang bersyukur, itu indah sekali Allah ini. Nah, inilah mendidik anak ala Ibrahim. Maka kita perlu berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa? Kondisi seperti sekarang. Kalau kita nggak aware dengan anak-anak kita. Makanya bahkan ada teman-teman itu bilang, Ustaz, punya anak banyak itu apa? Nggak takut. Nanti gimana? Saya bilang, kalau Allah udah ngasih, maka kita tinggal minta sama Allah agar ditemenin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah harapan atas keluarga. Dan yang ketiga adalah harapan atas umat atau masyarakat. Nah, ini belajarnya dari ya di antara proposal yang Nabi Ibrahim sampaikan di Quran surat Al-Baqarah. Ada di ayat 126, 129. Di 129 Nabi Ibrahim bilang gini sama Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ya Rob kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Hikmah, serta mencucikan mereka, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini berapa ratus abad terpaut. Karena apa? Inilah yang kemudian para mufassir menafsirkan ayat ini tentang sebuah pengharapan yang melampaui usia biologis yang dimiliki seseorang. Karena inilah yang kemudian Allah kabulkan dengan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ah, ini jawaban doa Nabi Ibrahim, Mas. Makanya kita tuh jangan pelit doakan itu bahkan lebih jauh daripada usia kita. Ya. Termasuk untuk negeri kita. Dalam 126-nya Allah mendokumentasikan dari doa Nabi Ibrahim ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah, dari kemudian dan Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun bahkan aku berikan kesenangan sementara kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka Bapak Ibu, doakan. Walaupun ada di sekeliling kita orang yang zalim, karena semua akan kembali sesuai dengan apa yang ia lakukan. Maka inilah pembelajaran-pembelajaran yang mudah-mudahan insya Allah bisa kita praktekkan. Dan ini adalah bahasan yang akan kita bahas besok. Sekaligus untuk menguatkan amazing Arafah. Ya. Karena hari ini kita belajar buat proposal hidup. At least kita mulai dengan apa ya? Pengharapan ya atas diri, kemudian keluarga, kemudian umat masyarakat negeri. Apalagi Al-Fakir yakin dan percaya Bapak Ibu, pagi ini sedang dalam kondisi berpuasa, ya. Imma tarwiyah au Arafah. Ya, kalau ditanya Ustadz yang mana? Al-Fakir ambil masih tarwiyah. Dokan harusnya sama dengan wukuf di Arafah ya. Itu salah satu sudut pandang fikih. Kalau posisinya kita ada di sana, maka itu menjadi hal yang mengikat. Tapi kalau kita berbeda zona, itu dikembalikan lagi kepada ulil amri masing-masing di daerah. Namun insya Allah selamat berpuasa Arafah bagi yang sedang melaksanakannya, tapi yang kemudian sudah yakin, kemarin dalilnya sudah kita sampaikan di grup Inspirasi Mahabbatur Rasul, minimal ada 7 alasan kenapa kita perlu berpuasa mengikuti daripada ketentuan di negeri kita sendiri. Dan ingat, puasa sunnah Arafah ini adalah ibadah sunnah. Sementara ukhuwah itu adalah wajib. Jangan sampai yang sunnah menjatuhkan dari ataupun mengalahkan yang wajib. Maksudnya apa? Mengatakan bahwa itu haram, yang melakukan puasa hari ini tarwiyah gitu kan. Yang kemudian di sana sudah Idul Adha tapi di sini masih Arafah lah. Karena semua punya sudut pandang fikih. Jangan kita merasa yang paling benar. Karena bisa jadi ketika kita merasa paling benar, potensi ijtihad kita itu disusupi nafsu. Tapi kalau kita kemudian memiliki ijtihad tanpa nafsu, didasari dengan pemahaman ilmu dan dalil, maka insya Allah ini akan jadi kebaikan yang luas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan sekali lagi Al-Fakir mengajak, proposal itu akan lebih mantap kalau diiringi dengan kesungguhan. Apa kesungguhannya? Kalau hari ini, kalau di kelas sering kita bilang, saat memberikan BGA, batas getar atas, maka iringi dengan hajat-hajat terbaik. Maka sebelum nanti Bapak Ibu Ayah Bunda sholat sunnah duha, maka yuk Al-Fakir ngajakin untuk kita BGA, sambil kemudian nanti kita niatin, kita doa bareng kalau perlu.
supaya apa ya tadi, doa-doa yang hari ini dan hari esok ini insya Allah bukan doa-doa yang akan ditolak oleh Allah SWT. Tapi juga jangan sampai kita nggak pantesin, kita minta, tapi kok kita nggak nitipin. Dan Al-Fakir kemarin sempat memberikan ajakan, yuk, ya Alhamdulillah kemarin ada salah satu jamaah yang hari kemarin hadir, sudah menitipkan 1 ekor hewan kurbannya. Dan akhirnya insya Allah dari yang 7 bagian sapi kurban di 3 yayasan yang kita bina, yang hari ini masih belum ada satupun gitu ya. Insya Allah sudah ada 4 bagian. Masih ada kurang 3 bagian. Bagi Bapak Ibu yang bahkan masih belum kedatangan destinasi atau mungkin masih menimbang-nimbang, boleh. Insya Allah kami akan distribusikan nanti di hari Khamis. Ya. Jadi setelah Id, ya karena yang afdal memotong hewan kurban itu adalah setelah sholat Id. Tapi walaupun dia mau menjedaknya besok, lusa, sampai selesai hari tasyrik, itu pun. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kalau misalkan Ustaz, saya mungkin kalau sedekah sampai, bukan sedekah, saya berkurban 1 ekor hewan kurban itu belum sanggup, tapi saya pengen sedekah daging, silahkan. Nanti sama teman-teman panitia, Mbak Admin, diinformasikan alhamdulillah sudah hampir terkumpul sekitar 1 jutaan sekian ya. Nah, tapi kalau nanti insya Allah ada yang 50.000, ada yang 25.000, ada yang 100.000, 200.000, kemudian terkumpul untuk 1 ekor kambing, maka nanti kita niatkan. Apakah nanti atas nama Kang Hasan gitu ya. Jika nanti Kang Hasan lihat videonya, kemudian doakan semua jamaah inspirasi Mahabbatur Rasul mendapatkan pahalanya gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, intinya dalam peran kita di atas kehidupan ini, memantaskan proposal kita, iringi dengan hal-hal yang menguatkan Allahnya sayang kepada kita. Salah satunya Pak, kalau ada potensi kebaikan, ikut. Ya. Ajakan kebaikan, gaskeun. Kalau terlambat, nyusul. Dan Alhamdulillah, jazakumullah khair, yang sudah menitipkan, dan kami membuka masih ada 3 slot lagi. Ya memang kalau pengen yang murah sebetulnya ada, tapi kadang-kadang jumlah karkas setelah dihitung-hitung dagingnya nggak terlalu maksimal. Jadi di angka 3,5 per 1 bagian itu kita dapat ya sekitar 24,5, ya kita beli yang sekitar 24 atau 23,5, sebagiannya itu untuk biaya operasional. Maksudnya kita ajak masyarakat agar tidak menjadikan daging kurban itu upah kepada mereka yang melaksanakan proses pemotongannya. Nah, jadi kita sisihkan dari situ, insya Allah nanti dokumentasinya kita infokan. Jadi ala kulli hal, sekali lagi barakallahu fikum, wabil khusus Kang Hasan yang sudah menemani di awal tadi. Dan ini masih ada PR nih, 1 lagi besok, Great Characters of Ibrahim. Dan bagi yang ikut sampai besok itu selesai, insya Allah kita berikan ruang untuk mendapatkan soft copy materinya. Ya. Dan ini cukup bahasanya sebagai pengikat kebaikan, berinfak sukarela. Ya, insya Allah nanti ini kita gunakan untuk kemaslahatan dalam program-program kebaikan di Jamaah Inspirasi Mahabbatur Rasul. Jadi insya Allah yang ya walaupun bahasanya gini, kita harus mulai belajar menghargai ilmu. Makanya kalau kami itu bareng sama Ustaz Sony, Ustaz, Ana kemarin lihat materi antum itu menarik, Ustaz. Boleh nggak kalau Ana dapetin ijazah dari antum? Boleh, dia bilang. Tapi antum juga kirim materi dari antum. Dan itu adalah bahasanya antarodin minkum gitu ya. Antarodin minkum. Ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu, Ustaz, saya mau infak sukarelanya, saya mau share materi sama Ustaz. Wah, boleh banget. Nah, jadi kenapa? Supaya tadi ada penghargaan kepada ilmu. Kalau kita kasih blast gitu, ada yang ngambil itu menjadi satu kebaikan, tapi ada juga yang ngambil tapi cuma download aja, tapi nggak pernah dibuka-buka kan gitu. Maka insya Allah materi ini besok kita akan ijazahkan atau kita akan berikan. Siapa tahu Bapak Ibu ingin menyampaikan lagi kepada ahli keluarga, kepada majelis taklimnya, insya Allah halal. Insya Allah halal. Nah, namun untuk peningkatnya, silahkan sukarela, seridoknya, mudah-mudahan menjadi keberkahan daripada ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah, Anda cukupkan karena waktu sudah menunjukkan lewat 7. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi.
Ya kalau yang besok sudah sholat Id, ya karena otomatis sudah takbiran, kemudian sudah harus bergerak ke masjid, maka nggak apa-apa, silahkan lakukan. Dan bagi kita yang besok baru Arafah, puasa Arafah, akan niatkan nanti malam agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan pahala yukaffiru sanatil madi wal baqiyah. Diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka insya Allah apapun pilihan kita jangan sampai melemahkan ukhuwah di antara kita. Dan Allah wa yakum ajmain. Anda cukupkan, saya kembalikan lagi kepada Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustadz warahmatullahi boleh tanya nggak satu wabarakatuh. Pak Ustadz? Sebentar Ibu, nanti dikasih kesempatan ya. Sebentar. Ya. Baik, Alhamdulillah ya Bunda. Bagaimana pagi ini, berasa banget nih belajarnya enggak nih pagi ini? Masya Allah. Alhamdulillah berasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Ustadz, berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 4, 10? Halal. Halal. Maksimal pokoknya maksimal ganjil. Kalau udah ada 1 ya alhamdulillah. Berarti lewat dari 1 3. maksimal 3 gitu. Oh siap. Ada 3 pertanyaan nih. Boleh di raise hand dulu siapa yang mau bertanya ya. Boleh silakan raise hand dulu Bapak Ibu, Ayah Bunda. Karena memang dari tadi udah pada nunggu-nunggu Ustadz. Masya Allah, saya aja udah geter banget nih nungguinnya. Coba siapa? Mbak Admin boleh dibantu. Di saya nggak kelihatan. Ini ada 1 tuh yang ngangkat tangannya ya ini ya. Saya Ustadz tapi nggak bisa raise hand ya. Hilang nih. Bunda siapa namanya Bunda? Ibu Edriarnis. Oke, 2 orang ya. Ibu Edriarni sama siapa tuh tadi sudah ngangkat tangan 1 tuh. Mana hilang? Udah nggak apa-apa. Baik. Ibu Edri dulu ya, silakan Ibu Edri. Oh ada ini nih, Pak Nurdin sudah ngangkat tangan juga ya. Silakan Bunda. Iya saya ya Pak Ustadz ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini bisa bergabung Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz mengenai kurban ya. Pembagian daging hewan kurban itu Pak Ustadz. Saya ingatnya dulu waktu masih kecil ya, senang gitu bawa-bawa kupon itu rame-rame dengan teman ke masjid karena kurban dilaksanakan di masjid. Terus semua warga itu dapat Pak Ustadz. Jadi bukannya yang kurang mampu atau yang gimana, pokoknya semua dapat. Jadi kita bisa rame-rame sama teman nunggu daging kurban gitu. Nah sekarang ini saya lihat tuh kok kayaknya seperti ada pergeseran gitu ya Pak Ustadz. Yang namanya peruntukan daging kurban itu seolah-olah sama dengan infak zakat gitu ya. Diprioritaskan untuk anak-anak yatim dan duafa. Nah belakangan ini banyak sekali panti-panti yang meminta supaya kita menyumbangkan hewan kurban. Kadang-kadang ya ada keterbatasan juga ya Pak Ustadz, kita punya mushola keluarga, kita berkurban di sana. Sementara ini yang dari ini untuk tolong Bunda, biar kami anak-anak yatim bisa mencicipi daging kurban. Nah itu kadang-kadang saya berpikirnya apa memang prioritas utamanya untuk yatim dan duafa atau memang boleh untuk masyarakat di sekitar situ. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakillah khair dari Bunda Edri ya. Iya Pak Ustadz. Ada memberikan pertanyaan. Jawabannya ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayatnya 36. Bahwa di situ Allah SWT berfirman, "Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Kemudian
ya, apabila telah roboh hewan sembelihan atau kurban itu, maka yang pertama, makanlah sebahagiannya. Berarti apa? Itu adalah sahibul kurban. Sahibul kurban. Jadi sahibul kurban itu siapa? Yaitu orang yang berkurban. Makanya sebetulnya boleh, misalkan Ustadz, kalau nanti ada hak kami sebagai sahibul kurban itu diberikan kepada kami, karena kami juga ingin makan bareng dengan keluarga kami, itu boleh. Maka Rasulullah pun juga mencontohkannya demikian. Nah, tapi bukan berarti kalau kita kayak begitu, kemudian kita bilang sama pengurus masjid ataupun panitia kurban, kita bilang gini, ini saya titipin hewan kurban, tapi nanti 4 paha, 1 kepala, berikut dengan hati, dikirim ke rumah. Ya. Berarti itu kalau itu cuma numpang nyuci kotorannya doang, gitu, nggak boleh. Ya biasanya dari pengurus ataupun panitia kurban, biasa akan memberikan haknya itu. Walaupun bahasanya ya sekedar. Misalkan apakah kalau dia seekor kambing itu bagian pahanya salah satu gitu ya, kemudian ya sebagian isi tubuh atau dari hewan kurban itu boleh. Kalaupun diambil boleh, nggak diambil boleh nggak Ustaz? Boleh juga. Boleh, ya. Nah, jadi sifatnya pada dasarnya yang pertama adalah sahibul kurban. Nah, baru yang kedua adalah disebutkan di sini, berikanlah makanan fakulu minha kepada orang yang rela dengan apa yang adanya, yaitu orang yang tidak minta-minta. Nah, maksudnya ya orang yang tidak minta-minta itu adalah ya bisa jadi tadi teman kita, kerabat kita. Wabil khusus kalau kami bahkan mendorongnya adalah guru-guru kita. Kalau guru-guru kita itu kan kadang-kadang mereka malu untuk menyampaikan sesuatu gitu. Makanya termasuk kepada guru-guru ngaji kita, yaitu panitia kurban mesti ada yang istilahnya itu mengalokasikannya demikian. Jadi bahasanya memang adalah orang yang sebetulnya memang berkecukupan gitu ya. Tapi dia juga boleh untuk mendapatkan hal itu. Maka tadi dibilang Ibu, apa mengalami pergeseran? Enggak. Ya. Jadi, dan yang terakhir adalah orang yang dia meminta-minta. Maksudnya orang fuqara wal masakin. Nah, jadi orang fuqara wal masakin ini termasuk di dalamnya yatim. Karena mereka kan tidak punya orang tua atau orang tuanya sudah wafat. Mungkin bisa jadi mereka sudah lama tidak makan daging. Karena kata Nabi, umatku makan itu 2 kali. Yaitu apa? Yang pertama adalah bahasanya pada hari raya Idul Fitri, dan yang kedua itu adalah hari raya Idul Adha. Makanya di hari raya Idul Adha ini, ya kalau bagi kita, bagi sahibul kurban, ya kita cuma mengambil sekedar. Kenapa? Karena kita sudah biasa makan daging. Jadi kalaupun kita ngambil sekedar terus nyate bareng anak-anak gitu ya, itu juga biasa kami lakukan. Karena apa? Akhirnya ada yang nusukin, kemudian ada yang membumbuin, ada yang ngipasin, makan bareng-bareng walaupun nggak seenak ataupun selezat yang dimakan di toko sate misalkan ya, di warung sate, tapi kebersamaannya itu yang mahal. Dan yang kedua tadi, ya kalau kenapa kok kita lebih prioritaskan kepada fuqara masakin? Karena mereka mungkin tidak seberuntung kita. Justru kesempatan inilah biar mereka itu bisa menikmati. Nah, hanya saja terkadang itu tadi, kita itu ada daerah-daerah yang gemuk, tanda kutip. Bahkan dalam satu klaster perumahan ada 3 masjid atau musola. Setiap masjid musola mengadakan, padahal orang-orang du'afanya cuma sekitar itu aja. Akhirnya apa? Berlimpah. Dan ketika berlimpah, ada yang du'afa itu akhirnya, mohon maaf, walaupun itu halal ya, buat sebagian ulama membolehkan dia menjual dagingnya. Tapi kalau buat kita akhirnya distribusinya nggak merata. Maka tadi, kalau misalkan ada yang dia mengajukan kepada bunda, istilahnya tadi, Bun, ini yatim. Kalau Bunda melihat, oh memang ternyata saya lihat di situ belum ada informasi dari pengurusnya demikian adanya, ya saya mungkin menitipkan 1. Itu insya Allah jadi kebahagiaan. Tadi termasuk kita pun ajak ya, karena biasa tahun-tahun yang lalu udah H-1, H-2 itu alhamdulillah ada 2, ada 3 ekor sapi gitu ya. Nah kami hari ini alhamdulillah baru 4 bagian gitu. Ya, tapi ya kita yakin hadza min fadli rabbi, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah.
Yang penting niatnya kan bukan memperkaya diri, niatnya pengen mengkayakan orang di sekitar kita, maka pasti Allah bukakan. Nah, jadi kembali lagi kepada Bunda, tidak ada pergeseran, namun akan lebih baik kalau memang kita memberikan ruang lebih banyak agar anak-anak yatim, fuqara wal masakin, mereka bisa menikmati hari raya. Allah. Jadi berarti di luar itu juga berhak ya Pak Ustadz, misalnya. Boleh. Nah ini pengalaman saya 2 tahun ini, kami memang punya musola ya Ustadz, peninggalan orang tua di kampung. Jadi hampir setiap tahun ngajak anak mantu semua untuk kurban di sana, karena di kampung mungkin juga nggak selalu makan daging, agak ini juga barangkali. Jadi kami mengutamakan di situ. Otomatis kan tidak ada mengambil bagian untuk kita cicipi kan. Nah terus ada lagi dari yayasan, udah 2 kali ini saya mengalami jatuhnya itu nggak tega gitu Pak Ustadz. Jauh-jauh sebelum Zulhijjah, mereka sudah ini duluan, sudah share nih Bunda, ini kambing promo, karena kami kerjasama dengan peternaknya, itu hanya dengan harga 1.400.000 Ustadz. Nah saya bilang bagaimana itu kambing apa anak kambing gitu, jadi nggak sampai dong kurbannya. Enggak Bunda, kami udah bekerja sama. Nah saya niatnya ya udah kalau memang begitu, tapi dengan harga sekian. Nah apa itu bisa begitu Pak Ustadz? Takutnya nanti kan bersama-sama, bukannya satu kolektif gitu jatuhnya. Nah pertama tahun kemarin tuh 1.400.000, kemarin 1,7. Karena Bunda kami anak-anak Nasdem di sini, nah jatuhnya apa korban apa sedekah aja gitu Pak Ustadz. Iya, nah ini tentunya adalah kembali kepada tanggung jawab daripada pengurus yayasan ataupun panitia kurban. Karena begitu menerima, kemudian dikabarkan informasinya, kalau kita tidak bisa datang, divideokan atau dibuat dokumentasinya, kemudian dilaporkan dari rangkaian aktivitas yang dilakukan. Nah, dari situlah nanti kita akan bilang apakah itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Maka alhamdulillah, memang kalau kami lihat di beberapa yayasan ada yang menggunakan mekanisme itu, dan memang ketika itu dilakukan karena tadi mengambil dalam jumlah banyak biasanya. Jadi mengambil dari satu daerah tertentu, jumlahnya banyak. Anak kami itu mondok di daerah Jasinga, mereka punya farm sendiri. Ada peternakan, terus kemarin ya ketika kita jenguk beliau di namanya Ayas pengen kurban, terus ya kalau di Toros kami, maksudnya Toros itu bahasa Turki, itu ya sekitar 1,9 atau 2 juta, kurang sedikit lah. Nah terus Ayas sudah punya berapa? Ya Ayas ada sekitar 500 bi. Nah berarti apa? Kurangnya ya 1,4. Ya sudah, insya Allah nanti Abi dan Umi bahasanya cari apa ya, optimalkanlah ikhtiar, ya mudah-mudahan bisa, yang penting minta sama Allah. Maka kemarin setelah ada ya jalan kemudahan, udah nak bismillah. Namun di satu sisi kita tetap mengupayakan yang di lingkungan kita juga tetap tadi ya mustadafin, kita ada sekitar 500-an mustahik itu di 3 yayasan. Ya memang itu tadi, karena kita ya balik lagi adalah amanah dari jamaah, ya otomatis kita jalankan. Nah, informasi kita laporkan. Nah, dan kesimpulannya, kalau memang dia melakukan itu, insya Allah kita berhusnuzonnya itu betul-betul dilaksanakan. Nah, kecuali kalau misalkan kita udah sampai ya Pak Ustadz. Niatnya sudah sampai, tapi kemudian mohon maaf mereka ternyata tidak memberikan info laporan dan lain sebagainya, ya kita punya hak untuk bertanya bagaimana pelaksanaan kemarin, adakah informasi dokumentasi yang bisa kami dapatkan, gitu. Baik Pak Ustadz, karena harganya itu jadinya kita bertanya-tanya. Afwan ya, sudah terjawab Bunda, terima semoga kasih. Puas, terima kasih sudah bertanya. Izin untuk ke penanya berikutnya ya. Ada terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada Bunda Endah nih, silakan buka mic-nya Bunda. Mau bertanya langsung ke Ustadz dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, tadi alhamdulillah ada doa-doa ya yang Ustadz sampaikan, disampaikan oleh Nabi Ibrahim, contoh.
langsung ya. Kalau dilihat dari doa-doanya kan langsung ya minta anak solih. Iya, Cuman iya. beberapa kali ikut parenting yang sebelumnya kan ada pola apa sih namanya pola doa itu yang sadari, terima, ridhoi ya Ustaz ya. Itu Ya. dimana ternyata diarahkan itu untuk kalau berdoa jangan langsung gitu ya. Karena kalau misalnya ya Allah jadikanlah saya anak orang yang bermanfaat, nanti dimanfaatin orang kayak gitu. Jadi diminta untuk menyampaikan dulu perasaan kita, menerima apa namanya, misalnya kalau anak solih gitu ya, jangan langsung minta anak solih nanti anak muji katanya gitu ya. Tapi sampaikan dulu misalnya, ya Allah ini anak tuh ya Allah begini, saya kok tidak mampu, ya Allah serahkan pada Engkau gitu. Nah itu baiknya seperti apa doa yang baik gitu Ustaz? Syukran. Wah, insya Allah ini pertanyaannya menarik. Jazakallah khair. Insya Allah yang disampaikan tadi itu adalah adab di dalam doa. Ya, jadi kalau adab itu tentu dengan yang tidak beradab, ya insya Allah akan lebih mulia yang beradab gitu ya. Artinya beradab, ya kalau bicara Nabi Ibrahim apakah langsung? Sebetulnya nggak langsung. Itu kronologis doa-doanya Nabi Ibrahim itu saling bertautan satu ayat dengan ayat berikutnya. Hanya saja tadi Al-Fakir ambil poin-poin yang langsung itu memfokuskan dari terkait dengan harapan-harapan tadi. Karena ada yang doa itu direct dan ada doa yang non direct. Maksudnya doa direct itu ya minta langsung sebagaimana tadi Robbi habli minas solihin, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Robbana liyuqimus shalah. Ini kan direct. Doa Nabi Ibrahim itu hampir rata-rata itu direct. Nah, karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu bahasanya ya kan bagian di antara hambanya yang dikategorikan Khalilullah, hamba yang paling dicintai Allah, yang dicintai Allah bersama dengan Rasulullah SAW. Itu dapat gelar Khalilullah. Maka orang kalau udah cinta itu udah nggak ada tedeng aling-aling. Maksudnya nggak ada tedeng aling-aling ya kalau suami sama istri ketika dia cinta kan ngomong langsung apa adanya gitu ya. Walaupun ketika dia ngomong atau dia menyampaikan sebuah permintaan itu dengan covered, itu juga lebih indah gitu ya. Ya sebagaimana doa Nabi Ayub ya, Rabbana anni masaniyad duru, Rabbi anni masaniyad duru wa anta rahmur rahimin. Itu covered. Apalagi doa Nabi Musa, Rabbi ini anzalta ilayya min khairin fakir. Padahal yang dibutuhkan itu makan siang, tapi bilang kebaikan apapun yang kau berikan ya Allah, hamba tuh butuh fakir, maka Allah kasih. Nah, jadi kalau bahasanya tadi, ya apakah kita perlu sadari, ya itu akan lebih baik. Maka kalau kita dalam adab berdoa itu diantaranya mengawali dengan istighfar. Istighfar, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian berta'awuz. Nah, ta'awuz ini juga nggak main-main ya Bapak Ibu. Saya kemarin dengan izin Allah memberikan kajian di sebuah perusahaan BUMN. Ada seorang jamaah itu yang sudah masuk masa pensiun. Nah, entah gimana, terus dia cerita, Ustaz saya ini pernah kena stroke, kata dia. Dan kemudian saya nggak bisa bergerak. Saya cuma minta kepada Allah itu dengan mengucapkan ta'awuz. Tapi karena saya dipasang penyangga itu, maka saya nggak bisa. Tapi istri saya, dia mengucapkan ta'awuz, ditiupkan di bagian stroke di tangan kanannya, bagian tubuh kanannya. Dia bilang, bahkan kalau saya lihat kanan itu saya nggak bisa langsung lihat, kata dia. Terus sekarang Allah kasih kesembuhan. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah, puji-pujian. Hamda yuafi ni'amahu yukafi'u majidah. Kalau kita tambahkan sholawat lagi, nah itu adab tuh. Ya, kemudian terus kita minta doa. Dan kita lihat, belajar dari doa-doa para nabi dan rasul. Banyaknya juga direct. Contoh doa Nabi. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu direct semua. Nah, jadi kalau kita bahasanya tadi ada pola doa itu tadi sadari, apalagi Mbak? Terima. Oke. Dan ridho. ya, jadi
Kalaupun bahasanya dengan pola itu salah satu. Ya, jadi kalau bahasa dalam wilayah kita itu, kata kuncinya dalam doa itu ada ketersambungan rasa. Nah, memang itu yang nanti insya Allah kan kita bahas besok. Nah, jadi nggak apa-apa, walaupun kalau kita skipnya begini. Ya, karena ciri doa berhasil itu adalah bukan sekedar pada saat doa kita itu diterima, tapi ketika hadir rasa di dalam doa yang kita panjatkan. Nah, gimana cara hadir rasa itu? Yaitu ketika ada dua hal, yaitu ketika muncul rasa hina di hadapan Allah, dan ada yang kita sebut dengan rasa butuh kepada Allah. Maka hadirkan kunci sederhana dua rasa ini, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi di antara adab yang memantaskan doa kita diterima oleh Allah. Tapi dari doa-doa para nabi dan rasul, insya Allah ini doa yang udah terjamin dimakbul sama Allah. Ini sudah terjamin dikabul sama Allah, apalagi doa Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita bahasanya mengambil contoh doa Nabi Ibrahim, boleh nggak Ustaz? Boleh banget. Nah, tadi saya pengen bilang, ada satu doa dalam surat Ibrahim itu kayak misalkan, agar anak kita jadi anak yang mendirikan sholat. Nah itu kalau tidak salah 39 atau 40 surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nah, nanti boleh yang ada di Quran online, coba lihat ayatnya pada surat Ibrahim 39 atau 40 itu, bahwa disebutkan di situ bahwa ya Allah jadikan ij'alni muqimas salati, menjadi orang yang mendirikan sholat. Begitupun juga dengan wa min dzurriyyati, dan anak-anakku ya Allah. Dan ini doa kalau anak kita, mohon maaf, bahasanya mungkin enggan sholat, malas sholatnya, salah satu selain kita nasihati, kita ajak terus, kita dakwahi, doakan doa ini. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa menjawab. Baik, alhamdulillah, semoga terjawab ya Bunda pertanyaannya, dan kalau mungkin belum terjawab kita belajar lagi insya Allah. Baik, ada satu lagi nih kesempatan, ada yang mau ambil. Tadi ada Ayah Nurdin tapi beliau kayaknya lagi aktivitas, udah keluar dari Zoom. Ada yang mau bertanya lagi, satu orang boleh? Kalau enggak tinggal kita tutup pertemuan ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang 20 menit ya. Ada yang mau? Oh, Bang Nurdin jadi nanya enggak? Mohon maaf tadi pas resen itu udah ke belakang, jadi ke belakang. Mau dilanjut pertanyaannya? Sebenarnya saya nggak mau bertanya, saya hanya butuh doa dari guru dan abangku dan juga teman-teman. Ini bisa aja beliau tuh, padahal harusnya aneh yang minta doa dari antum nih. Yang banyak sekali miracle-nya. Baik Bang, makasih banyak Bang. Baik Ayah Bunda, mungkin sudah ya, nggak ada yang mau bertanya lagi. Semoga apa yang tadi disampaikan sama guru kita, benar-benar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Karena benar banget, kalau Nabi Ibrahim itu benar-benar bapaknya tauhid ya, Masya Allah. Orang ngedoa minta anak aja dikasih anak, ditinggalin di gurun pasir gitu ya, luar biasa. Setelah gitu ujiannya, disuruh disembelih lagi anak yang diminta banget, itu anak yang benar-benar dipengen banget, sudah ada disuruh disembelih, dilakuin juga. Bahkan anaknya juga, karena bapaknya bapak tauhid, anaknya juga jadi anak yang bertauhid ya. Masya Allah luar biasa. Dan kata guru tadi ada apa? Bukan perkara makannya dengan apa gitu, tapi dengan siapa. Nah itu sering diutarakan ketika ngumpul sama guru-guru. Bukan perkara makannya dengan apa, tapi dengan siapa kita makannya gitu. Luar biasa ya Ustadz. Baik Mbak Admin, apa? Oh, ada pertanyaan katanya Ustadz di chat sebentar. Ustadz, ada yang bertanya hari ini tarwiyah ya, dan ketika kalau mau puasa dan masih ada utang puasa, niatnya bagaimana katanya Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa memilih mau niatnya bayar atau
beliau mau mengambil tarwiyah, ya, karena nggak bisa dalam satu amal itu dibarengin antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka itu harus memilih. Kalau mau ngambilnya yang sunnah, maka yang wajib boleh ditunda setelah melakukan yang sunnah. Kenapa? Karena dalam hal waktu, ini kan ketersediaannya itu terbatas, gitu ya. Hari tarwiyahnya dan ada hari Arafahnya. Maka kemarin juga istri sempat tanya, Bi, ini Umi puasa Arafah atau qadha? Ya, saya bilang juga sama, pilih salah satu. Nah, karena nggak bisa qadha diniatkan dengan puasa sunnah. Nah, namun kalau besok bahasanya itu adalah momen Arafah dan insya Allah itu memiliki nilai keutamaan, ya kita minta kepada Allah dimudahkan mengerjakan yang sunnah dengan bukan niatan meninggalkan yang wajib, gitu ya. Tapi kalau bahasanya dia mau mengambil yang wajib juga nggak apa-apa. Ya, karena apa? Itu adalah merupakan afdaliyah. Nah, jadi balik lagi kepada keyakinannya. Tapi kalau ditanya, kalau menurut Ustadz bagaimana? Kalau saran kami, minta kepada Allah agar diizinkan untuk mengambil yang sunnah terlebih dahulu. Selepas hari tasyrik, maka bisa, kan itu masih 14-15 tuh. Mungkin ada yang mau puasa Ayyamul Bid. Nah, nanti ibu atau bapak, ibu ya, bisa kemudian melakukannya puasa qadha, sementara mungkin keluarga bisa puasa Ayyamul Bid. Nah, jadi karena di situ ada skala prioritas waktu yang itu lebih utama ya secara keutamaan waktunya dan sayang jika dilewati. Dan ini sebetulnya mirip-mirip kalau pertanyaan, Ustadz mana yang utama, akikah atau kurban? Kalau sekarang ya utamanya kurban ya. Karena ya akikah bisa dilakukan setelah kurban. Karena waktu kurban ini ya hanya ada pada saat bulan Zulhijjah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair, jawabannya luar biasa. Berarti selama ini kalau ada yang berpendapat dirapelkan niatnya itu nggak boleh ya Ustadz? Oh, tidak boleh. Kecuali kalau dia sama-sama sunnah. Misalkan gini, oh saya mau puasa kemarin ya, puasa al-ashru. Ya makanya disebutkan puasa Arafah itu ada tis'a Dzulhijjah, ada disebut puasa al-ashru. Makanya itu tadi, tidak serta-merta puasa Arafah itu langsung dikaitkan dengan wukuf di padang Arafah menurut sebagian pandangan ulama, ya. Makanya jadi jangan sampai kita kemarin itu agak tergelitiknya ada yang kemudian menukil pendapat-pendapat ustadz atau kiai atau mungkin seorang ulama yang langsung mengharamkan. Haram kalau orang puasa sementara di sana sudah sholat Idul Adha. Nggak bisa bilang kayak begitu. Karena apa? Ada landasan fikihnya. Saling menghargai saja. Kalau memang yakin kemudian hari ini mau ambil, silahkan. Mau ambil Arafah bersamaan. Karena ya ini adalah bagian dari pilihan. Nah, sementara yang kemudian besok baru Arafah, ya nggak perlu ragu. Insya Allah mudah-mudahan diterima, dan itu sudah menjadi khilaf bukan hari ini tapi sudah dari dulu. Jadi nggak perlu dipertajam. Dan yang penting tadi, jangan merasa pendapat saya yang paling rojih, yang paling kuat, paling sahih, karena yang lain pun memiliki pandangan dengan istidmat dari dalil-dalil yang ada, hukum-hukum yang ada, itu juga dengan pendekatan ilmu ijtihad. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau dia sunnah boleh digabungkan, bahkan lebih dari 2 niat pun boleh. Ya misalkan puasa sunnah tarwiyah hari Senin di bulan Zulhijjah, itu boleh aja. Gitu. Tapi kalau sudah qadha itu kan wajib. Nah jadi dia nggak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Bisa memilih salah satu saja. Wallahu Baik Ustadz, terima kasih, jazakallah khair. Jadi tambah lagi ilmu ya, tambah lagi wawasan, agar benar ketika ibadah itu kalau nggak ada ilmu kita bisa salah, bahkan nggak ada pahalanya nantinya, jong gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai di jam 7.47 ya, alhamdulillah kita bersama di sini. Ada banyak ilmu yang didapat di pagi ini. Semoga benar-benar Allah terus hujamkan pemahaman untuk kita. Bahkan Allah izinkan kita semakin bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Karena benar, ketika dapat tauhid itu, ilmu tauhid itu luar biasa. Semakin kita
berkah itu kan dipahamkan dengan agama ya. Semoga kita dipahamkan terus dengan agama kita, karena semakin bertambah usia, kuota hidup kita semakin berkurang. Jatah kuotanya semakin mendekat jadi camat ya kita, calon mati Bapak Ibu. Insya Allah hari kemarin Kang Hasan dapat kabar 3 orang yang benar-benar jadi sinyal bahwa ingat Hasan, hidup di dunia ini nggak kekal. Ada jatah yang kelak tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, itu akan datang ke kita. Dan itu diisyaratkan melalui keluarga kita, tetangga, teman, atau saudara kita. Biiznillah ada sahabat Kang Hasan, yang Kang Hasan lihat banget, dia pelukan, minta izin mau berangkat haji. Ibunya benar-benar lihat nangis gitu. Selang berapa hari, saya dapat kabar dari istri bahwa ibunya meninggal. Allahu Akbar, innalillahi ya Allah. Bagaimana tuh rasanya anaknya lagi di Saudi, ibunya meninggal gitu. Otomatis saya yang terpikir benar, ternyata memang beliau jatuh pingsan katanya karena kaget. Kelihatan banget pelukannya, mungkin masih terasa banget isak tangisnya gitu. Tapi kata saya bilang, bahagia ketika ibu sudah melepas anti berangkat haji dan di sana bisa mendoakan lebih dahsyat gitu kan. Luar biasa ya. Terima kasih. Kita tunggu nih ilmu berikutnya, karakter tuh Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, siapkan hatinya nanti, siapkan juga waktunya. Minta sama Allah, semoga Allah izinkan kita masih tetap bergabung di live Zoom bersama Inspirasi Mahabbatur Rasul ya. Dan semoga ketika kita dapat inspirasinya, kita pun langsung dapat tiketnya bisa sampai ke sana. Amin, amin. Izin Ada Kang, boleh silakan Ustaz. besok insya Allah kita mulai lebih pagi ya, 5.15, karena harapannya jam 6 sudah selesai ya, karena Baik, siap. mungkin ada yang yang sudah sholat Id gitu ya, jadi masih mungkin ikut ya, alhamdulillah. Besok kita optimalkan doa bareng ya, jadi insya Allah harapannya jam 6 sudah selesai, dan Baik. pastikan Bapak Ibu Ayah Bunda bisa bergabung dan mengajak keluarga dan orang-orang terdekat yang kita cintai untuk hadir di majelis ini. Baik, terima kasih Ustadz infonya. Dan sedikit info Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang baru kemarin masih belum Allah izinkan punya rezeki untuk berbagi sedekah daging kurban ya, atau mau berkurban, lalu hari ini Allah limpahkan, silahkan bisa menghubungi Mbak Admin ya. Nanti Mbak Admin yang akan merespon Ibu, infonya seperti apa nanti Mbak Admin yang akan handle ya. Silakan yang mau sedekah daging kurban, mau menambahkan kuota yang baru 4 ya Ustaz tadi, 4 dari satu hewan kurban sapi itu baru 4 orang yang masuk, tinggal nunggu 3 orang lagi. Bahkan udah ada 1 sapi yang itu khusus dari 1 orang, alhamdulillah. Semoga hari ini Ustaz Allah hadirkan banyak rezeki yang dilimpahkan melalui wasilah sahabat semua yang hadir di sini. Allah pasti mudah kun. Nanti siang aja bisa. Jangan nunggu siang. 1 menit aja, 1 detik aja. Bagi Allah mudah. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini diwasilahkan untuk jadi jalan kemudahan dan kebaikan ya. Berkah semuanya. Terima kasih Ustadz atas doanya. Izin mungkin ada yang sedang beraktivitas juga, amanilah ya. Semoga usaha pekerjaannya diberkahkan sama Allah. Dan setiap detiknya jadi ibadah, dan setiap langkahnya juga dicatat jadi ibadah, dan terus kita diikat dengan ikatan ukhuwah menuju jannahnya. Kita doa langsung dari Ustadz aja ya Ustadz, biar makin berkah Ustadz. Izin, silakan Ustadz, langsung doa Ustadz, dan kita langsung nanti tutup bersama-sama ya. Silakan Ustadz, tafadhol Ustadz. Doanya insya Allah kafaratul majlis saja Kang, karena baik, siap. Me time di awal juga sudah banyak. Yang besok mungkin insya Allah kita akan doa terakhir. Kita akan bareng-bareng di hari Arafah yang kita yakini, atau Id yang sahabat-sahabat juga mungkin sudah berada di dalamnya. Jadi insya Allah besok yang kita utamakan. Siap Ustaz. Baik, Bapak Ibu izin ya.
karena perjumpaan kita semakin sudah berjalan terus waktunya, izin ditutup dengan kita sama-sama menutup beristighfar 3 kali Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bunda, mohon maaf lahir batin karena biasanya yang banyak ngomong itu justru kesempatan berbuat salahnya banyak. Jadi mohon dimaafkan karena yang baik itu hanya dari Allah, yang tidak baiknya memang dari kesalahan diri Hasan pribadi. Juga maafkan juga guru saya ya. Semoga senantiasa beliau disehatkan, beliau diberikan keberkahan lahir batinnya, keluarganya sakinah, keturunannya soleh dan soleha, dan kita bisa terus dapat ilmu dari beliau dan bisa belajar dan mengamalkannya bareng-bareng. Terima kasih, jazakallahu khair. Salam buat sahabat semua, Bang Nurdin, Pak Ediwar, ada Bunda Yeti, ada Kak Estri, Bapak Zakia Palu, ya Masya Allah berkah selalu. Ada Kak Almala, Depok juga, terima kasih. Salam berkah, sampai ketemu lagi besok ya Ayah Bunda. Jangan sampai ketinggalan, pasang alarmnya. Jam 5.15 kita udah standby langsung. Kita mulai bersama-sama kembali dengan guru kita ya. Ustaz Jul juga semoga disehatkan, dilapangkan waktunya. Baik, kita foto dulu. Bunda admin silahkan. Disiapkan potretnya. Ayo kasih pose terbaik. Senyum terbaiknya mana? Alhamdulillah. Ya, Bunda admin layar pertama dulu ya. 1, 2, 3, silakan Bunda admin. Alhamdulillah. Oke, layar kedua Bunda admin dilanjut. 1, 2, 3. Ustadz, kalau gaya IMR tuh gimana tangannya, Ustadz? Kan biasa kalau tauhid begini ya. Oh, tauhid aja katanya. Siap. Tangannya seperti ini tangannya. Ayo. Ayo, Bang Bunda, Ayah Bunda, Abang Kakak, tangannya tauhid, ya, mencerminkan, ya ini Nabi Ibrahim kan bapaknya tauhid. 1, 2, 3, Mbak admin sudah? Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih jazakallahu khair atas pengorbanan waktunya, kesempatannya dan kuotanya. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik. Ustadz, izin pamit Ustadz, jazakallahu khair. Salam buat Umi Ustadz dan keluarga. Baik Ayah Bunda, kita hitung dari 5 ya Bu, Ayah Bunda. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-Bunda, Bang Nurdin, Sami Pak Pak Ustaz, Ediwar, sadayana Pak Bapak Ibu, Zakia, Pak terima Ibu, kasih. dalamang sarehat sadayana. Amin. 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 Izin Bapak Ustaz.